Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Yesus mengajak kami untuk menjadi saudara, menjadi ibu bagi banyak orang. Yang menjadi saudara dan ibumu Yesus, kalau kami melaksanakan kehendak Bapa. Bantu kami supaya kami mendengarkan sabdamu, supaya kami menjalankan sabdamu dan mewujudkan cinta kasih dan kerajaan Allah di dunia ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, hari ini sesuatu yang mengagumkan menurut saya adalah Yesus mengubah cara pandang mindset banyak orang. Ketika Yesus mengajar dan begitu banyak orang terpesona dan kagum akan dirinya, seorang ibu berteriak, "Berbahagialah ibu yang mengandung Yesus, mengandung engkau." Tapi Yesus mengatakan, ibuku, saudara-saudaraku adalah orang yang mendengarkan sabda, menjalankannya, menjalankan kehendak Allah. Tidak berarti sabda Yesus, kata-kata Yesus ini meniadakan pentingnya seorang ibu kita. Kita tahu betapa berjuangnya ibu kita memelihara kita, mendidik kita, mendampingi kita, dan memberikan segala-galanya untuk hidup kita. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Bunda Maria kepada Yesus. Jadi Bunda Maria satu-satunya yang menjadi fokus kita adalah Yesus. Dan itulah berarti Bunda Maria bukan hanya sebagai ibu, sebagai bunda bagi Yesus, tapi juga sebagai murid dari Yesus. Boleh jujur kalau mau dikatakan bahwa Bunda Maria juga belajar dari Yesus. Ketika Bunda Maria di perkawinan Kana, kita tahu bagaimana Bunda Maria mengendaki bahwa Yesus mengadakan mujizat sesuai dengan permintaannya. Tapi Bunda Maria diajar oleh Yesus juga bahwa permintaanmu itu memang akan dipenuhi, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ketika Maria mengatakan anggur habis, Yesus sepertinya mau mengatakan belum waktunya ibu untukku. Ya. Dan Bunda Maria hanya mengatakan kepada para abdi, lakukanlah apa yang ia katakan kepada kamu. Di satu sisi mungkin seperti Bunda Maria, seperti Yesus menolak permintaan ibunya, dan kemudian Maria mengalihkan dengan cara yang lain, ya, beritahu kepada pelayan itu, lakukan apa yang dikatakan anakku kepadamu. Jadi bisa mungkin terjadi seperti Yesus menolak, tapi juga mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi kepada Bunda Maria, dan Maria kemudian mengalihkan itu kepada orang lain. Saya merasa demikian, seperti kalau kita ditolak permintaan kita, maka kita mencari cara supaya permintaan kita dipenuhi dengan cara yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari orang yang kita mau mintai tolong itu. Dan itu sangat manusiawi sekali. Ya, kalau kita misalnya minta kepada Bapa dan Bapa tidak menyetujui apa yang kita minta, ya sudah, kita bilang kita minta kepada Ibu dan Ibu bilang kepada Bapa. Jadi seperti itu, ya, perhatian dan kreativitas Bunda Maria, dan mau menunjukkan bukan aku yang penting tetapi putraku yang penting. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Yesus, mendengarkan sabda, lalu juga mendengarkan sabda dan kemudian melaksanakannya. Memahami apa yang sesungguhnya diajarkan oleh anaknya, ya, dan itu dilakukan oleh Bunda Maria. Ya, seperti contoh wanita Samaria yang meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit, ya, dan Yesus mengatakan, ya, saya tidak berhak untuk menolong orang-orang Samaria. Pertama-tama kepada
bangsa Israel dulu. Ya, seperti anjing, ya, tidak seperti anjing, katakanlah seperti itu. Anak harus makan makanan roti dulu. Ya, tapi wanita itu pintar. Roti itu ada remah-remahnya, jatuh ke bawah dan anjing akan memakan remah-remah itu. Lalu Yesus mengatakan, iman orang ini luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Bunda Maria. Ketika Bunda Maria seolah-olah ditolak oleh Yesus untuk melakukan mujizat, maka dia mengatakan kepada para pelayan itu, ya, lakukanlah apa yang diminta oleh putraku. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kita memang mempunyai tujuan untuk hanya kepada Yesus. Tetapi tidak berarti bahwa kepada Bunda Maria pun yang tahu, yang kenal anaknya, bagaimana anaknya kemudian dapat memenuhi permintaan ibunya, tidak menolak permintaan ibunya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga hari ini, setiap hari Sabtu, dalam tradisi Karmel kami merayakan doa devosi kepada Maria Bunda Karmel. Dan Maria Bunda Karmel adalah Maria Yesus yang sungguh berasal dari tanah suci, Holy Land. Dan Maria Bunda Karmel lah yang bagi Karmel menjadi ibu kami, ibu Yesus, ya, Kristus, dan anaknya dari tanah suci. Semoga lewat Bunda Maria kita selalu dapat mengikuti Yesus dengan hati yang tulus, dengan hati yang cerdik, dengan hati yang penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus tidak akan mengabaikan kita. Semoga cinta Allah kepada kita sungguh nyata ketika Bunda Maria sungguh-sungguh mengikuti Yesus sebagai gurunya juga. Ya, Bunda Maria belajar banyak dari Yesus dan belajar sebagai murid, dan kita juga adalah murid Yesus yang kreatif, yang teguh, yang kuat. Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati kita supaya kita semakin kuat dalam menghayati cinta Tuhan dalam diri kita. Berkat Tuhan atas kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.